Welcome to Dark Trail ID. Dominasi baru industri mobil listrik. Bagaimana BYD mengalahkan Tesla? Pertarungan dua raksasa. Dalam dekade terakhir, kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) telah merevolusi industri otomotif global. Ketika sebagian besar produsen mobil tradisional masih ragu untuk beralih dari mesin pembakaran internal ke energi bersih, Tesla muncul sebagai pelopor yang mengguncang tatanan lama. Namun kini muncul pesaing tangguh dari Tiongkok, yakni BYD, Build Your Dreams, yang secara mengejutkan berhasil menyalip Tesla dalam hal penjualan kendaraan listrik global. Prestasi ini memunculkan berbagai pertanyaan penting. Bagaimana mungkin BYD yang dulunya kurang dikenal secara global mampu mengungguli Tesla yang memiliki reputasi sebagai pemimpin inovasi mobil listrik? Untuk memahami dinamika ini, kita harus menelusuri faktor-faktor mendasar yang mempengaruhi pasar, strategi perusahaan, hingga realitas geopolitik dan teknologi. 1. Strategi harga. Kunci penetrasi pasar BD. Salah satu keunggulan terbesar BYD terletak pada kebijakan harga yang sangat kompetitif. Jika Tesla memposisikan dirinya sebagai merek premium dengan harga yang relatif tinggi, BYD memilih untuk menawarkan mobil listrik dalam berbagai kategori harga, mulai dari kelas bawah, menengah, hingga atas. Contohnya, model seperti BYD Dolphin atau BYD Kin memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan Tesla Model 3 atau Model Y. Strategi ini memungkinkan BYD menjangkau lebih banyak konsumen, terutama di pasar negara berkembang seperti Asia Tenggara, Amerika Latin, hingga Afrika. Dalam ekonomi global yang dilanda ketidakpastian dan tekanan inflasi, konsumen cenderung mencari solusi mobilitas hemat energi yang tidak menguras kantong. BYD memahami kebutuhan ini lebih baik dari pesaingnya. 2. Diversifikasi produk, menyasar semua segmen konsumen. Tesla hingga saat ini hanya memiliki beberapa model utama, Model S, 3, X, Y, Cybertruck, dan Semi. Sementara itu, BYD memiliki puluhan varian kendaraan, termasuk sedan dan hatchback untuk keluarga, SUV untuk kelas menengah ke atas, minibus dan bus listrik untuk transportasi publik, truk ringan untuk kebutuhan logistik. Pendekatan ini menciptakan ekosistem yang luas, memungkinkan BYD menguasai berbagai ceruk pasar. Tesla lebih mengandalkan citra teknologi tinggi dan desain futuristik, sedangkan BYD menyesuaikan produknya dengan kebutuhan harian masyarakat. 3. Kendali atas rantai pasok dan baterai. Keunggulan strategis BYD terletak pada integrasi vertikal, terutama di sektor baterai kendaraan listrik. BYD tidak hanya memproduksi mobil, tetapi juga membuat sendiri baterai lithium iron phosphate (LFP), termasuk teknologi blade battery yang terkenal karena ketahanannya terhadap suhu tinggi dan keselamatan optimal. Dengan mengendalikan rantai pasok komponen utama seperti baterai, BYD mampu menekan biaya produksi secara signifikan, menghindari ketergantungan pada pemasok eksternal, menjaga stabilitas harga saat terjadi krisis global chip atau logistik. Sementara itu, Tesla masih bergantung pada mitra seperti Panasonic dan CATL untuk produksi baterai, meskipun mereka juga mulai mengembangkan Gigafactory untuk produksi internal. Namun, BYD sudah berada beberapa langkah di depan dalam hal efisiensi rantai pasok. 4. Dukungan pemerintah Tiongkok yang masif. Tidak bisa disangkal bahwa pemerintah Tiongkok memainkan peran krusial dalam keberhasilan BYD. Melalui kebijakan strategis jangka panjang, Beijing mendorong transisi menuju kendaraan ramah lingkungan dengan subsidi besar untuk pembeli kendaraan listrik lokal, keringanan pajak bagi produsen EV, prioritas untuk kendaraan listrik dalam sistem transportasi publik, pengembangan infrastruktur stasiun pengisian daya secara masif. Sementara Tesla juga mendapatkan dukungan dari pemerintah Amerika Serikat, intensitas dan fokus kebijakan di Tiongkok jauh lebih menyeluruh dan bersifat nasional. BYD sebagai perusahaan lokal
tentu menjadi penerima manfaat terbesar dari arus subsidi ini. 5. Pangsa pasar domestik yang luas dan loyalitas konsumen. Pasar domestik Tiongkok sendiri merupakan pasar mobil listrik terbesar di dunia, dengan penjualan jutaan unit per tahun. BYD berhasil menguasai sebagian besar pangsa pasar ini, mengalahkan merek-merek lokal lainnya seperti NIO, XPeng, dan bahkan Tesla Shanghai. Keunggulan BYD dalam negeri didukung oleh sentimen nasionalisme yang kuat. Masyarakat Tiongkok cenderung bangga menggunakan produk lokal, apalagi jika merek tersebut sukses menyaingi perusahaan dari Amerika Serikat di panggung dunia. Tesla memang memiliki pabrik di Shanghai, namun tetap dianggap sebagai merek asing oleh sebagian besar masyarakat Tiongkok. Hal ini turut membatasi penetrasi Tesla di luar kalangan urban kelas atas. 6. Ekspansi global yang cerdas dan terarah. BYD tidak hanya puas mendominasi pasar domestik, mereka dengan cepat melakukan ekspansi ke Asia Tenggara, Timur Tengah, Amerika Latin, dan sebagian Eropa, melalui pendekatan yang berbeda dibanding Tesla. Alih-alih membangun pabrik besar seperti Gigafactory, BYD menggandeng mitra lokal, melakukan adaptasi desain sesuai preferensi lokal, serta memanfaatkan insentif pemerintah setempat untuk memudahkan distribusi. Contohnya, di Indonesia, BYD telah menjalin kerjasama dengan PLN dan operator transportasi seperti Bluebird untuk menghadirkan armada kendaraan listrik. Strategi ini tidak hanya memperkenalkan brand BYD secara cepat, tapi juga menyesuaikan ekosistem kendaraan listrik dengan infrastruktur lokal. 7. Adaptasi produksi massal dan keahlian teknologi. Sebelum masuk ke bisnis otomotif, BYD merupakan produsen baterai dan komponen elektronik. Mereka sudah berpengalaman mengelola produksi massal dengan efisiensi tinggi. Kemampuan ini terbukti ketika mereka mampu meningkatkan kapasitas produksi secara agresif, memenuhi permintaan pasar tanpa keterlambatan besar, menjaga kontrol kualitas sambil menekan biaya. Sebaliknya, Tesla dikenal mengalami tantangan dalam skala produksi, terutama ketika peluncuran Model 3 atau saat memperkenalkan Cybertruck yang tertunda bertahun-tahun. 8. Pergeseran tren global ke mobil ramah lingkungan terjangkau. Pasar kendaraan listrik kini telah bergeser dari premium ke massal. Negara-negara berkembang yang menjadi target baru industri otomotif membutuhkan harga mobil yang lebih terjangkau, biaya operasional rendah, desain sederhana namun efisien. Tesla dengan posisi premiumnya masih unggul di segmen atas. Namun, BYD telah mengisi kekosongan pasar kelas menengah bawah secara agresif. Produk BYD dianggap lebih realistis dan bisa digunakan oleh kalangan lebih luas tanpa harus mengorbankan kualitas. 9. Pemasaran lokal yang agresif. Tesla sangat bergantung pada citra Elon Musk sebagai ikon teknologi global. Namun tidak semua negara mengidolakan Elon atau memahami narasi teknologi dari Silicon Valley. Sementara itu, BYD menggunakan pendekatan lokal, menggunakan influencer dan selebritas lokal dalam promosi, beriklan di platform yang umum digunakan masyarakat setempat, menawarkan test drive gratis dan paket layanan purna jual yang menarik. Pendekatan ini membuat masyarakat lebih cepat mengenal dan mempercayai merek BYD, terutama di wilayah-wilayah yang sebelumnya belum terlalu akrab dengan kendaraan listrik. 10. Statistik yang mengesankan. Pada tahun 2023, BYD berhasil menjual lebih dari 3 juta unit kendaraan listrik, gabungan antara BEV dan PHEV. Tesla mencatat angka sekitar 1,8 juta unit kendaraan listrik murni atau battery electric vehicle, BEV saja. Namun yang mengejutkan adalah pada kuartal pertama tahun 2024, BYD untuk pertama kalinya mengalahkan Tesla dalam hal penjualan mobil listrik murni secara global. Ini menandakan bahwa BYD bukan hanya jago kandang, melainkan mulai menggoyang panggung internasional. Kesimpulan, pergeseran kekuatan global dalam industri EV. Kisah Tesla dan BYD bukan sekadar cerita dua perusahaan otomotif, tapi mencerminkan pergeseran kekuatan industri global.
Jika dekade lalu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat dan Eropa, kini panggung mulai bergeser ke timur, terutama Tiongkok. Keberhasilan BYD melampaui Tesla dalam volume penjualan adalah bukti bahwa strategi harga kompetitif, diversifikasi produk, dan adaptasi lokal lebih berpengaruh daripada sekadar teknologi futuristik. Dalam dunia yang semakin realistis dan pragmatis, konsumen memilih kendaraan yang terjangkau, aman, dan mudah diakses, bukan hanya yang tercanggih. Apakah Tesla akan tersingkir sepenuhnya? Tentu tidak. Tesla masih memiliki teknologi unggulan, jaringan supercharger global, serta inovasi seperti self-driving yang belum tertandingi. Namun ke depan, Tesla perlu belajar dari BYD jika ingin tetap relevan dalam pasar yang kini semakin kompetitif dan dinamis. Kemenangan BYD saat ini adalah pengingat bahwa kecepatan adaptasi, efisiensi produksi, dan pemahaman terhadap pasar lokal bisa menjadi senjata yang lebih kuat daripada popularitas global semata. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.